Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Desrina Rana Maulida, mahasiswi Uniwali Songo Semarang, jurusan Psikologi kelas 6D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menganalisis ya, menganalisis. Saya akan membahas tentang kompetensi kerja, yang mana di sini masuk ke dalam mata kuliah pengembangan diri dalam kelas psikologi 6D. Nah, apa aja sih yang bakalan kita bahas pada video kali ini? Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe dulu biar saya lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas video yang akan saya buat nanti. Check it out! Baiklah, kita masuk ke point of view, poin-poin yang bakal kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian kompetensi kerja, lalu yang kedua ada pengaruh kompetensi di lingkungan kerja, kemudian yang ketiga ada cara meningkatkan kompetensi kerja. Pastinya udah pada penasaran kan? Langsung aja ya kita simak video selanjutnya. Bukan video selanjutnya, tapi slide selanjutnya. Masih dalam video ini kok, santai aja. Nah, yang pertama itu ada pengertian kompetensi kerja ya. Sebelum itu saya akan membahas tentang pengertian kompetensi itu apa. Pengertian kompetensi itu adalah seperangkat perilaku kinerja individu yang dapat diamati, terukur, dan sangat penting untuk keberhasilan kinerja pada individu itu sendiri maupun pada perusahaannya. Perilaku kerja individu tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik yang terkait dengan aspek kinerja praktik profesi. Nah, sementara pengertian kompetensi kerja ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, adapun kompetensi kerja itu menurut para ahli ya, itu adalah kombinasi dari pengetahuan dan juga keterampilan. Itu menurut Hertog. Nah, kalau misalkan yang menurut Purcell itu bahwa kalau kompetensi kerja itu konsepnya memiliki kemampuan atau ability yang didefinisikan sebagai kapasitas untuk menghasilkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan yang terkait dengan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, kemampuan atau ability itu dalam hal ini setara dengan konsep kompetensi. Konsep kompetensi kerja dalam penelitian ini dibedakan dari potensi kerja dan juga perilaku kerja. Bisa dilihat di situ ada gambar ya. Ada gambar yang mana di situ terlihat ada kompetensi kerja, potensi kerja, perilaku kerja, dan juga kinerja bermakna. Maksudnya apa sih? Yuk kita dengerin lagi. Kalau misalkan ini yang dimaksud dalam gambar ini itu bisa dilihat bahwa yang akan memunculkan kinerja bermakna itu adalah potensi yang merupakan kekuatan-kekuatan dan juga kapasitas psikologik yang ada pada individu itu atau lebih dikenal dengan sebutan inside out yang menjadi semangat untuk mendorong munculnya perilaku kerja. Nah, sedangkan di sini ada kompetensi kerja itu merupakan akumulasi hasil belajar individu selama proses kehidupannya atau outside in yang akan memoderasi pengaruh potensi kerja terhadap perilaku kerja yang akan terwujud untuk terwujudnya kinerja bermakna. Kemudian selanjutnya ada pengaruh kompetensi di lingkungan kerja. Nah, bisa dilihat di layar. Di situ ada 2 poin ya, teman-teman. Kompetensi memiliki pengaruh yang penting dalam lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan kompetensi berjalan beriringan dengan perkembangan suatu perusahaan atau organisasi. Semakin tinggi kompetensi di lingkungan kerja, semakin tinggi pula perkembangan perusahaan atau organisasi, sehingga organisasi atau perusahaan tersebut itu lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Nah, kompetensi juga membantu perusahaan atau organisasi untuk mengetahui sejauh mana anggota tersebut dapat berkontribusi sesuai dengan visi misi atau tujuan perusahaan atau organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita lanjut ya. Ada cara meningkatkan kompetensi kerja. Nah,
Karena saling mempengaruhi satu sama lain, perusahaan atau organisasi itu harus ikut serta membantu meningkatkan kompetensi anggota di lingkungan kerja. Nah, gimana sih caranya untuk meningkatkan kompetensi kerja karyawan atau anggota di lingkungan kerja itu biar bisa menjadi berbagai macam kegiatan. Nah, kegiatan meningkatkan kompetensi kerja itu harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan konsistensi kinerja, mengevaluasi kinerja yang dinilai masih kurang, dan juga mengembangkan kualitas kinerja jauh lebih baik. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi kerja. Itu di sini ada 6 poin ya, teman-teman. Kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama itu ada pelatihan skill secara profesional. Nah, yang dimaksud di sini itu ada program pelatihan anggota, merupakan salah satu agenda penting bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi anggotanya. Selain meningkatkan kompetensi masing-masing individu, program pelatihan ini dilakukan secara profesional, juga dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas dan juga kinerja perusahaan. Misalkan contohnya kayak latihan kepemimpinan, atau misalkan pelatihan administrasi suatu organisasi misalkan ya, atau pelatihan perbendaharaan, bendahara keuangan, pelatihan keuangan, administrasi, dan juga lain sebagainya. Atau mungkin pelatihan untuk yang perusahaan, mungkin bisa pelatihan untuk bagaimana sih cara menjadi manajer yang bisa baik buat karyawan yang lain, mungkin seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua ada studi banding. Nah, studi banding ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah knowledge atau pengetahuan untuk penerapan di suatu perusahaan atau organisasi, dengan harapan penerapan tersebut dapat membuat kompetensi anggota jauh lebih baik. Nah, studi banding ini biasa dilakukan ke perusahaan atau organisasi lain, atau mungkin ketemuan di sebuah kafe atau di sebuah tempat ya yang memang sudah disepakati, yang bergerak di bidang yang sejenis dengan suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Atau bisa juga kompetitor, misalkan kayak biar lebih semangat gitu loh, biar lebih keluar potensi-potensi anggotanya. Nah, studi banding ini juga mendorong anggota lebih inovatif dan mendapatkan ide yang jauh lebih kreatif. Dorongan pada anggota tersebut akan meningkatkan motivasi untuk jauh lebih berkembang sejalan dengan meningkatnya kompetensi. Selanjutnya ada rotasi kerja. Nah, rutinitas kerja ini akan membuat anggota atau karyawan itu kadang merasa bosan ya, dan menurunkan tingkat produktivitas. Nah, penurunan tingkat produktivitas itu dapat menimbulkan suatu penurunan tingkat kompetensi, teman-teman. Maka dari itu, rotasi kerja itu dilakukan. Nah, untuk penempatan karyawan atau anggota di suatu cabang atau di posisi lain seperti itu ya. Kadang misalkan kayak yang tadinya sekretaris terus tahun berikutnya jadi bendahara atau humas gitu misalkan ya. Nah, ini tuh dengan skop job desk dan juga divisi yang masih serupa dengan sebelumnya. Jadi kan kalau misalkan dari sekretaris ke humas gitu kan bisa masih ingat data-datanya, dan misalkan bisa langsung terjun ke klien atau ke anggota-anggota yang lain biar lebih merekatkan seperti itu. Nah, anggota pun akan mempunyai rutinitas baru yang tidak membosankan serta bisa merangsang mereka bekerja lebih efektif dan juga efisien. Tentunya dengan mempertimbangkan suatu faktor-faktor yang menguntungkan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu yang keempat ada membangun teamwork. Nah, sebuah perusahaan atau organisasi itu terdiri dari bermacam-macam individu dengan latar belakang yang berbeda juga ya. Walaupun berbeda, membangun teamwork itu akan mempermudah dan juga mempercepat realisasi tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, sinergi antar individu itu, masing-masing job desk dalam teamwork yang baik bisa melahirkan solusi yang lebih tepat
dan juga cermat untuk memecahkan tantangan yang dihadapi suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Lingkungan kerja yang menyenangkan itu bisa melalui penataan fasilitas yang cukup dan bisa dibutuhkan anggota serta membangun suasana yang harmonis antar karyawan. Nah, fasilitas yang memadai ini akan menjadikan anggota itu lebih fokus dalam bekerja. Sementara suasana yang harmonis antar karyawan dapat membuat karyawan atau anggota organisasi itu merasa betah dan memiliki sense of belonging yang dalam suatu perusahaan. Nah, dua kombinasi cara tersebut itu akan membuat lingkungan kerja lebih menyenangkan bagi anggota. Yang terakhir, last but not least ya, itu bisa dengan melakukan kegiatan di luar rutinitas. Kegiatan di luar rutinitas ini dapat berupa misalkan piknik, rekreasi, ataupun ya sekedar makan bersama lah ya teman-teman. Nah, meskipun itu tidak sering, tapi kegiatan ini itu merupakan cara yang efektif dan menarik bagi anggota-anggotanya untuk merasa lebih senang dan betah di lingkungan kerja. Nah, kalau misalkan ketika anggotanya itu merasa betah dan juga senang dalam melakukan sesuatu hal di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, itu mereka akan termotivasi dan juga meningkatkan kompetensi diri mereka sendiri. Nah, itu bisa tergantung dari kebijakan-kebijakan pemimpinannya ya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga bisa memahamkan ya teman-teman. Oh iya, kalau misalkan ada kritik atau saran, atau mungkin kita mau berdiskusi bareng tentang materi ini, bisa langsung dicantumkan ke kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita bisa berdiskusi bareng pastinya. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan dan juga terapkan pola hidup sehat ya teman-teman. Jangan lupa cuci tangan juga. Oke, sekian dari saya. Nisrina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.